Selanjutnya di sini ada kombinasi. Kombinasi juga sama seperti permutasi, cara perhitungan penyusunan baik angka maupun bilangan, namun di sini kombinasi itu urutannya tidak diperhatikan atau bisa disebut bebas. Bebas itu kayak milih kan bebas tuh. Nah, di sini misal AB sama dengan BA. Nah, misal di sini AB itu misal saya, BA itu misal kamu. Nah, si AB pada hari Senin misal menraktir si BA. Lalu pada hari Selasa si kebalikannya nih, si BA menraktir si AB. Nah, tapi orangnya masih sama kan? Berarti itu masih satu kesatuan. Itu masih satu gitu kan. Kalau tadi kan AB 1, BA 1. Jadi beda jenisnya, tidak sama. Kalau di sini AB sama dengan BA. Nah, untuk rumusnya itu dilambangkan dengan C atau kombinasi. Jadi sini C R dari N. Nah, C R dari N sama dengan N faktorial per N min R faktorial dikali R faktorial. Nah, bedanya dengan permutasi yang tadi, di sini dikombinasi dikalikan dengan R faktorial yang dimana hasilnya itu akan lebih sedikit dari permutasi. Tuh. Lalu, nah kita masuk ke contoh. Di sini, dalam suatu organisasi pemuda akan dipilih 3 dari 6 orang calon pengurus untuk menempati posisi ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyak cara pemilihan yang terjadi adalah, nah di sini udah jelas ada kata kuncinya itu posisi. Kalau posisi kan tadi syarat-syarat atau ciri-ciri dari permutasi kan. Ada ketua, jadi udah urutannya itu udah jelas, posisinya itu udah jelas. Sini ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, lalu di sini N-nya itu 6. N-nya itu banyak calon, ada 6, dan R-nya itu 3. Yaitu yang akan dipilih itu sebanyak 3. Nah, tadi kan R-nya itu sebanyak 3 itu yaitu ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, lalu masuk ke permutasinya itu P 3 dari N ya 6 sama dengan 6 faktorial dibagi 6 min 3 faktorial, ya kan? Nah, 6 faktorial berarti 6, 5, 4, 3, B3. Nah, 6 min 3 kan 3 tuh, 3 faktorial. Nah, ini 3 faktorial sama 3 faktorial coret aja. Jadinya 6 kali 5 dikali 4 sama dengan 120 cara. Nah, ini isinya. Nah, selanjutnya. Nah, untuk soal kedua. Pengurus kelas yang terdiri atas 9 orang mengadakan diskusi dengan formasi duduk melingkar. Posisi ketua, wakil ketua, dan sekretaris selalu berdampingan. Banyak formasi duduk yang mungkin terjadi adalah, nah, di sini. Di sini kan ada kata kuncinya itu duduk melingkar, ya kan? Kalau duduk melingkar berarti seperti yang tadi saya jelaskan menggunakan permutasi siklis, ya kan? Nah, terus di sini ada syarat lagi.
si posisinya itu ketua, wakil ketua, dan sekretaris itu selalu berdampingan. Nah, berarti diikat jadi satu nih. Nah, terus ada ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Nah, langsung saja jawab. Sini ketua saya simulkan dengan K, wakil berarti W, sekretaris S. Nah, ini kan udah 3 nih, ketua, wakil, sama sekretaris. Sedangkan di sini ada 9 orang. Berarti masih sisa 6 kan? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini udah 9 dong. Nah, tapi di sini kan selalu berdampingan. Berarti diikat jadi satu, berarti menjadi satu kesatuan. Berarti si ketua, wakil, sama sekretaris ini dianggapnya satu. Berarti cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi hanya ada 7. Next, terus di sini banyak formasinya. Banyak formasinya itu n min 1 faktorial dikali 3 faktorial. Kenapa 3? Di sini nih. Kan ini ada ketua, wakil, sama sekretaris itu kan 3. Kalau di sini hanya ketua sama wakil, berarti dikalikannya hanya 3 faktorial. Nah, tadi kan permutasi siklis itu rumusnya cuman Pn sama dengan n min 1 faktorial. Udah cukup kan di situ. Nah, tapi di sini juga harus dilihat. Nah, ada syaratnya lagi, harus berdampingan. Jadi yang ini tuh dimasukkan ke sini. Ada 3, 1, 2, 3, berarti dikali dengan 3 faktorial. Lalu n-nya itu tadi berapa? 7 min 1 faktorial dikali 3 faktorial, ya kan? 7 min 1 6 faktorial dikali 6 faktorial. Nah, 6 faktorial itu berarti kan 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, 3 faktorial itu 6, bukan 6 faktorial. Nah, dikali ini 6. Jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu tadi saya hitung 720 dikali 6. 720 dikali 6 itu 4320 cara. Nah, sebenarnya tadi kalau hanya rumus permutasi siklis saja itu hanya cukup di sini 720. Tapi ada beberapa syarat. Nah, selalu berdampingan. Jadi ini dikalikan dengan 3 faktorial. Kalau syarat berdampingannya di sini hanya cuma 2, berarti dikalikan 2 faktorial gitu. Terus soal terakhir. Ratna mengikuti suatu tes dengan jumlah soal yang disediakan sebanyak 15 butir. Jika ia hanya diperbolehkan mengerjakan 7 butir dari soal yang tersedia, dengan syarat soal nomor 1 dan 2 harus dikerjakan. Banyak cara yang mungkin dalam pemilihan soal adalah, nah, ini kan, nih, Ratna mengikuti suatu tes dengan jumlah soal yang disediakan sebanyak 15 butir. Jika ia hanya diperbolehkan mengerjakan 7 butir, berarti dari 15 soal hanya dibolehkan mengerjakan 7, berarti itu kan memilih. Kalau memilih kan artinya bebas, mau memilih apa aja kan, mau nomor 1, 2, 3 atau mau berapa aja, dari 1 sampai 15.
Kan bebas tuh. Berarti ini termasuk kombinasi. Nah, tapi di sini ada syarat lain. Nih, soal yang tersedia dengan syarat soal nomor 1 dan 2 harus dikerjakan. Berarti kayak kita masuk ke rumus kombinasinya dulu deh. Ini kan C R dari N. Nah, N faktorial dikurangi N min R faktorial dikali R faktorial. Berarti C R-nya itu kan berarti ini diperbolehkannya itu memilihnya itu 7 butir. Sedangkan N-nya itu banyaknya soal 15. Nah, tapi seperti yang tadi saya bilang, ada syaratnya nomor 1 dan 2 itu wajib dikerjakan. Berarti kamu bebas milih dari 15 soal, tetapi yang nomor 1 sama 2 harus wajib dikerjakan. Berarti kan ada 2 soal nih. Berarti masing-masing ininya dikurangin 2. Nah, jadi kombinasinya berubah jadi kombinasi 5 dari 13 gitu. Nah, terus kombinasi 5 dari 13, nah berarti sama dengan N-nya itu kan sekarang 13 faktorial dikurangi 8 faktorial dikali 5 faktorial. Kenapa 8? Ini kan N min R, di 13 dikurangi 5 kan 8. Nah, R-nya 5. Terus 13 sama 8 kan lebih besar 13. Berarti yang dijabarkan adalah 13, 12, 11, 10, 9, 8. Nah, di sini 8 faktorial. Nah, 8 faktorialnya tidak dijabarkan, yang hanya dijabarkan itu berarti yang 5 faktorialnya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini kan ini ada 8 faktorial. Coret saja. Terus buat mempermudah juga, ini kan nih 4 kali 3 kan 12, coret. Terus ini 5 kali 2 10. Jadi hasil sisanya 13, 11, 9 per 1. Sudah kan ini. Jadi hasilnya ini 9. Jadi hasilnya 13 kali 99 adalah 1280 cara. Gitu. Terima kasih.